أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, mengapa kemajuan Islam di Andalusia menjadi hal yang memorial sekali bagi masyarakat Spanyol sekarang ini? Baik, Spanyol itu sampai sekarang menjadi negara dengan Islamofobia, salah satu yang tertinggi di Eropa. Itu luar biasa. Padahal Islam dilenyapkan dari Spanyol sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Tapi bagi mereka, Islam itu masih dianggap sebagai fobia, sebagai ancaman, sebagai suatu hal yang menakutkan. Why? Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita, karena seorang sejarawan namanya Ahmad Thompson itu menganalisis bagaimana Islam berada di Spanyol dari tahun 700 sampai tahun 1492. Itu nyaris 800 tahun Islam berada di Spanyol. Tetapi kenapa di Spanyol gitu ya, begitu Islam diusir bersih, sampai sekarang menjadi negara dengan Islamofobia yang sangat tinggi? Karena selama 800 tahun Islam berada di Spanyol, meskipun ada proses toleransi yang sangat kuat, ada proses pembangunan peradaban yang luar biasa maju, tetapi ada satu yang tidak berjalan, namanya dakwah. Penduduk Muslim Spanyol dari tahun 700 sampai 1492 itu tetap etnisnya Arab. Sangat sedikit yang berasal dari etnis Hispanik asli Spanyol. Why? Karena proses dakwah tidak berjalan. Sama kasus nanti dengan India. Di India, kerajaan yang disebut sebagai Mughal itu berkuasa selama hampir 400 tahun, menguasai 3/4 anak benua India. Tapi sekarang Muslim di negara yang bernama India tersisa kurang dari 10%. Why? Lagi-lagi karena proses dakwah kurang berjalan. Di Andalusia itu, ketika kemudian Daulah Umayyah mulai lepas ikatannya dengan negara kota sendiri, ada negara kota namanya Sevilla, ada negara kota namanya Toledo, Malaga, Granada, Cordoba, gitu ya. Itu kan masing-masing berdiri sendiri, punya sultan sendiri. Sudah tidak bersatu, dakwah tidak berjalan. Mereka antar sultan itu diceritakan itu gaya-gayaan, tinggi-tinggian, kekayaan, banyak-banyakan budak, kulitnya harus berwarna-warni, kulit budaknya itu dari kulit yang paling hitam sampai kulit yang paling putih pucet gitu ya. Proses dakwah tidak berjalan. Sama dengan di India yang kalau kita lihat sekarang ada namanya Taj Mahal. Bagus ya Bu ya, Taj Mahal itu. Itu satu monumen cinta kepada seorang istri tapi mengalahkan cinta kepada rakyat. Untuk membangun Taj Mahal, Shah Jahan itu mengerahkan pajak selama 3 tahun yang menyengsarakan rakyat. Taj Mahal yang kita lihat sekarang itu emasnya sudah dicongkelin sama Inggris. Dulu itu batu marmer dan batu mulia dibingkai pakai plat-plat emas yang berkilo-kilogram beratnya, hanya untuk makam seorang istri. Bayangkan, bikin makam untuk seorang istri, membangkrutkan negara 3 tahun, dan kemudian 30.000 budak yang membangun Taj Mahal ini, orang Hindu, habis pembangunan semuanya dibunuh. Sehingga apa? Islam ketika seperti itu ditegakkan, dakwah tidak berjalan. Bagi rakyat India, Islam itu sebuah trauma. Sama dengan yang terjadi di Spanyol tadi yang kita ceritakan. Sehingga inilah yang membuat sampai sekarang mereka masih mempersepsikan Islam sebagai hal yang sedemikian, karena proses dakwah yang tidak berjalan. Itu yang sangat berbeda dengan yang terjadi di Nusantara. Bagaimana para dai datang ke Nusantara ini memberi solusi kepada berbagai permasalahan. Maulana Malik Ibrahim itu datang pertama kali yang dibangun bukan pesantren. Apa Bu? Bendungan sama sawah. Kenapa? Karena Majapahit sedang krisis pangan setelah perang yang disebut sebagai Perang Paragreg, perang saudara di Majapahit. Sawah-sawah terbengkalai, ladang-ladang terbengkalai, rakyat kelaparan. Yang dibangun Maulana Malik Ibrahim pertama, irigasi, untuk membuat sawah-sawah ini produktif lagi. Luar biasa. Semua datang dai-dai berikutnya menjawab persoalan masyarakat, sehingga Islam ini diterima dengan begitu luar biasa di
Nusantara. Ini yang jadi pelajaran penting bagi kita, betapapun proses dakwah itu harus terus berjalan. Itu.